Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Bibam di channel Rumah Suka-Suka. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bugar untuk menonton suguhan video terbaru dan video-video inspirasi rumah dari channel Rumah Suka-Suka. Teman-teman yang sudah melihat video trailer dari Rumah Dua Muka, di awal dari pembukaan video ini saya beri potongan gambar mengenai kondisi awal rumah sebelum direnovasi. Bisa dilihat betapa berbedanya suasana yang didapatkan setelah rumah mendapatkan penyegaran. Bila kita masuk dari jalan besar, pintu masuknya akan membawa kita ke area ruang tamu. Menariknya, ruang di mana pemilik rumah dan tamu berinteraksi ini ditemani gemericik air dari kolam ikan dan suasana terang yang didapat dari void yang cukup tinggi di atas kolam ikan. Tentunya ruangan ini bisa beralih fungsi menjadi tempat kongkow atau tempat bersantai yang menyenangkan. Masuk dari pintu kedua, membawa kita ke area dapur yang bergabung dengan ruang makan. Adanya tambahan meja island bisa dipergunakan sebagai tambahan area penyimpanan dan penyajian. Pemilihan material untuk kitchen set dan meja makan membangun suasana nyaman saat bercengkerama atau makan bersama. Bagian langit-langit di lantai bawah dan lantai 3 rumah ini dibiarkan terekspos dan diberikan cat hitam untuk menonjolkan gaya industrial yang sederhana dan tegas, berikut dengan penggunaan material kayu unfinished untuk pintu-pintu kamar. Lantai bawah dilengkapi dengan kamar mandi, lemari penyimpanan yang cukup tinggi, dan gudang sebagai tempat penyimpanan tambahan. Tangga menuju ke atas menjadi muara antara ruang tamu dan dapur. Ornamen yang menghias dinding saat menaiki tangga menjadi keunikan tersendiri. Jarak langkah yang diperlukan untuk naik atau turun tangga dibuat seoptimal mungkin demi kenyamanan. Di lantai 2, kita akan menemui satu buah kamar tidur utama, satu buah kamar mandi, dan satu buah kamar tidur anak. Menyenangkannya, void dari kolam ikan mengarah langsung ke kamar tidur utama, sehingga pemilik rumah masih bisa menikmati gemericik air dan pemandangan kolam ikan pada saat jendela dibuka. Ruang keluarga menjadi penghubung antara kamar tidur utama dengan kamar tidur anak. Dengan partisi unik yang terbuat dari kayu kaso bekas sisa saat proses renovasi.
Kamar tidur anak memperoleh luas yang cukup dan pencahayaan yang maksimal dari void yang berada di area servis. Area servis mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang maksimal untuk keperluan cuci, jemur, setrika pakaian. Ada 2 buah kamar anak dan 1 buah kamar mandi di lantai 3. Seluruh ruangan bermandikan cahaya sehingga saat siang hari sama sekali tidak memerlukan lampu. Ada 3 bagian dinding berbeda yang diterapkan di rumah ini, yaitu dinding plester dicat putih, dinding bata expose, dan dinding bata expose dicat putih. Masing-masing dinding memberikan nuansa yang berbeda, sehingga kebutuhan akan ruang memiliki pengalaman yang berbeda pula. Ada 1 buah balkon yang bisa dimanfaatkan untuk tempat kumpul-kumpul atau tempat tambahan untuk menjemur pakaian di saat cuaca sedang mendung. Oke teman-teman, sekarang saya ini udah ada di rumah Pak Haji Somad. Ini enak banget ya, baik bangunannya maupun suasananya. Kebetulan kita sekarang lagi ada di ruang tamu nih. Ini udah ada kolam ikannya, jadi ada selingan suara-suara airnya. Nah kita mau tanya-tanya dari awal nih Pak Haji Somad. Ini saya pengen tanya, ini alasan kenapa rumah yang sebelum ditinggalin ini pengen direnovasi? Pertama emang bangunan lama itu sudah agak rapuh. Kedua kita juga kan pengen cari suasana baru, dengan rumah baru kan lebih nyaman. Iya. Sebelumnya ini kan sekarang tingkat 3 nih. Sebelumnya itu bangunannya berapa? Cuma tingkat 2 aja. Cuma tingkat 2. Karena tingkat 2-nya itu setiap kita jalan tuh agak bergetar gitu. Jadi agak ngeri-ngeri juga kan gitu. Namanya bangunan lama. Oke. Akhirnya
ya alhamdulillah ketemu Pak Bima, dirapiin, cakep, Nah untuk nyaman tidurnya. oh gitu ya. Iya. Ini untuk waktu yang dibutuhkan untuk renovasi rumah ini berapa? Hampir 8 bulan, nggak sampai, nggak sampai 8 bulan, 4-5 bulan. 4-5 bulan ya benar. 4-5 bulan. Memang saat itu pas lagi pandemi benar-benar itu pas. Oh jadi harus menyesuaikan waktu. Menyesuaikan waktu. Terus ini kan memang dilihat dari dindingnya ini ada yang diekspos, ada yang di plaster ya, begitu. Ini yang pengen saya tanya, pemilihan material sama pemilihan dari hal-hal yang ada di sini itu ditentukan oleh Pak Haji Somad atau oleh Kalau saya memang bukan ahlinya, saya udah sayang ke Pak Bima semua, pokoknya yang bagus saja saya mau. oh gitu, jadi Ya, dia ahlinya ya. pengen renovasi udah serahin aja Iya, gitu ya. saya aja dia paling kasih gambarnya nanti ini begini. Oh iya oke, saya dan istri cocok, ya udah jadi. Ya alhamdulillah begini. Oh gitu. Iya. Jadi kalaupun ada misalkan Pak Haji punya kayak di lantai bawah ini nih, misalkan Pak Haji pengen benar-benar pengen kayak gini, atau memang dari Nah kalau itu memang untuk keramiknya ini saya sama istri musyawarah, terus minta pendapat Pak Bima. gitu. Pak kira-kira kalau ini bagaimana nih? Nah kalau dia bilang ini kurang pas nih, nah, tolong cariin yang lebih pas. Karena saya ke belanjanya juga bareng sama beliau sih. Oh gitu, belanja bareng ya. Di sini juga kan, oke kalau saya boleh tahu sebelumnya itu kamarnya itu ada berapa? Sebelum dibangun, Belum direnovasi. belum direnovasi, cuma 3 kamar. Cuma 3 kamar. 3 kamar, anak 5, anak 3 ya, anak 3 ya, pokoknya perang ini lah. Oke. Nah, jadi kenapa sekarang jadi ada nomor 4 gitu ya, karena memang kebutuhannya juga nambah. Iya, Ini pemanfaatan ruangnya sendiri kan macam-macam nih, di atas itu memang teman-teman kali itu iya. Ya permintaan saya terus desainnya desain Pak Bima. desainnya Pak Bima. Iya, kalau saya kan bukan ahlinya, jadi saya mau begini, beliau bilang oh kurang tepat, ya udah dia nempatin. Nah, Iya. ini ada hal-hal unik nih kayak bukaan apa namanya kaca gitu ya, banyak banget kaca di sini. Jadi Iya, sinar masuk tuh banyak. betul. Itu juga ditentukan dari Pak Bima juga arsitek juga. Jadi Iya. Pak Somad tinggal melihat gambarnya, Iya. oh rancangannya seperti ini, Betul. udah kita gitu ya. Iya. Nah, ini yang paling banget yang kita tahu nih, budget yang dikeluarkan Pak Somad itu berapa untuk renovasi? Lumayan juga sih ya. Memang yang nggak diduga-duga itu ya yang tadi lubang-lubang itu, kaca-kaca yang akhirnya jadi jendela-jendela semakin banyak itu di luar dugaan. Iya. Jujur aja itu di luar dugaan, karena awalnya saya emang nggak berpikir begitu. Setelah cakep itu oh iya, cuman memang biaya jadi gede ya. Iya. Jadi mau bagus ya duit gede lah. Iya, gitu. iya, betul. Jadi udah ya klop ya jadinya begitu. Ketahuan budget sekian tapi hasil bagus. Udah. Ya bagus. Oke, ini Mas Bima sebagai arsiteknya, kira-kira kendalanya apa nih untuk bangun rumah itu? Renovasi rumah. Budget ya. Untuk budget rumah ini luasnya tuh luas tanahnya ya. Itu 4 kali 12 ya. 4 kali 12 jadi sekitar 48,5 meter persegi. Nah ini kita bangun memang full 3 lantai. Jadi total sekitar hampir 150 meter ya. Gitu ya. Dan kebetulan memang dari Pak Haji kita ada pembatasan gitu ya, pembatasan budget sekian gitu. Dan waktu itu memang kalau secara budget keseluruhan itu sekitar 450-an, 450 sekitar itu. Jadi dengan budget segitu dari Pak Haji, ini gimana supaya rumah ini sesuai harapan gitu kan, baik dari sisi tata ruang, kemudian apa namanya tampilan bangunannya gitu ya, interiornya seperti itu. Jadi kita kombinasikan semua yang mungkin hasilnya seperti yang bisa dilihat sekarang. Gitu. Oke. Nah, itu teman-teman, jadi teman-teman sudah tahu banget apa dan bagaimana nih yang harus kita ketahui kalau mau renovasi rumah.
gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau renovasi rumah atau mau bangun rumah, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi arsiteknya nih. Oke, untuk video-video lain jangan lupa saksikan terus Rumah Suka-Suka. Terima kasih.